Jok. Saya bilang ya kalau mau turun. Hampir mau jatuh aku. Waalaikumsalam. Udah salaman aja, nggak perlu cium tangan. Iya. Berlebihan. Kayak dia bapakmu aja. Kamu ngomong tuh hati-hati. Ini tuh Ustadz loh. Ustadz dia manusia toh. Itu temennya nyadar. Ustadz itu juga manusia. Ya sama ya, kayak kalian-kalian ini. Sama kayak kita gini loh. Mas, maafin teman saya ya. Teman saya masih labil. Ya sudah, saya mau lanjut lagi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Hati ya. Mas. Kamu tapi pikir nggak sopan banget tuh sama Ustadz? Terus kenapa? Kamu ngaji toh? Sholat toh? Kadang. Yang membedakan manusia di mata Allah itu cuma iman. Nggak usah mendewakan Ustadz kayak gitu dong. Omonganmu tuh serasa ustadzah banget. Kamu lama-lama cocok ya sama Ustadz. Ora sudi aku. Hati, kalau ngomong nggak sudi itu biasanya malah suka. Ih, nggak mau. Jangan bilang-bilang nggak mau. Ngomong lagi tak lempar sepeda motor kamu ya. Mau kuat lo. Mau naik pun jalan. Ayo. Assalamualaikum, permisi. Oh, dilipet ya bos ya harusnya ya? Gak usah, kembangin aja, biar kena mataku sekalian. Oh ya. Nih bos, nih. Payungnya, bos. Kok malah dibuang tuh bos, itu kan buat payungan biar nggak panas. Makanya kalau orang ngomong tuh dicerna di otak, bukan di perut. Oh gitu ya. Ya ampun Mas Dodo. Ih, kangen banget sama Mas Dodo, tau enggak? Yang aku harapin, yang jinak kok, yang datang malah yang buas toh, Fred. Oh, sangar. Tapi kalau nggak mau, biar aku aja bos. Oh, ngarep kamu. Ini masih buat apa ya? Ya ampun. Itu bukan ukuranmu, ya. Oh, ini kegedean sama aku. Ya wes, saya tak benerin, tak kecilin ya. Maksud aku, itu bukan buat kamu, tapi buat mbakmu. Buat mbak aku. Ya mbak aku mana cocok pakai baju kayak ginian. Orang biasanya pakai jean blel, terus abis itu kaos, terus baju kodok. Nggak pantas. Iya, biar mbakmu tuh ayo sete. Makanya aku kasih baju-baju itu biar sedikit feminin gitu loh. Oh gitu. Baju-bajunya semuanya cuma buat mbak aku doang, aku ndak. Ya udah kalau kayak gitu kamu ndak usah datang-datang ke sini lagi. Lagian aku udah pernah bilang kan sama kamu, ndak usah beliin baju-baju kayak gitu buat mbak aku. Gak dipakai, mubazir. Kamu tau kan mubazir itu dosa, ndak boleh. Kamu mau jadi orang yang banyak dosa? Hah, mau? Bos, bener loh. Kalau dosa aku nggak ikut-ikutan loh bos ya. Bos aja ya. Mau ya dosa? Nggak toh? Enggak. Gak mau. Tapi Tuh kan, nggak mau kan? Ya makanya kalau misalnya mau beli pakaian tuh buat mbak aku, itu ajak aku. Biar aku tuh tahu mana yang harus dibeli dan mana yang enggak. Bener loh bos itu bos. ya udah, baju-baju itu buat kamu. Besok kamu ikut aku belanja, biar kamu bisa milihin mana yang disukain mbakmu, mana yang enggak. Ini biasa kita belanja lagi, Mas. Oh, ampun, Mas. Ya, apapun demi cinta. Demi cinta. Pasti cintanya sama aku ya, Mas ya? Ya kan? Iya, cinta. Ya ampun, so sweet banget. Aduh. Benar bos, wanita pemberani. Banget. Bos, cintanya sama dia, bukannya sama si Rasti tuh. Gundulmu kui. Nih, perutku dicubit. Pedes rasanya. Ya engkau dapat di mobil bos ya. Ya ampun, makasih ya, Mas ya. Bagus banget. Bagus banget loh. Kok Mas Dodot nggak ada? Mas Dodot! Mas Dodot!
piro ya? Ngapain yang nanya umur? Ah, nanya aja. Kamu kan saudaraku. Kamu ini ngingetin aku saudara kamu terus. Nggak mau nikahin aku itu. Bahas itu lagi. Enggak gitu. Ya walaupun sebetulnya emang aku nggak mau sih. Kalem. Orang kalem itu disayang pacar. Gue pacar. Makanya kalem biar cepet punya pacar. Moh, punya pacar tuh ribet. Tuntut sana, tuntut sini. Nggak mau? Terus maunya? Ya maunya kalau mentok ya wes sama kamu aja. Ini tuh sebetulnya anugerah apa musibah ya buat aku. Kamu tuh nyosor banget sama aku. Kamu sadar ya kalau aku ini ganteng banget. Tapi maaf Res, aku nggak mau nyakitin kamu karena cinta ini nggak bisa dipaksakan. Tuh kan nyosor malah mau nyium. Nggak enak. Aku tuh bukannya nyosor sama kamu, bukannya tergila-gila sama kamu. Tapi aku tuh malas nyari. Ribet. Cowok di deketku juga cuma kamu doang. Ya udah, sama kamu aja. Walaupun mukamu hancur. Malu, Ras. Hei. Waalaikumsalam Mas Ustadz. Waalaikumsalam juga, Mas Ustadz. Ini mau kemana kok kayaknya buru-buru toh? Oh, mau KTM, kota. Loh, Bos, katanya mau minta uang cash sama Bapak. Bisa diamuk aku. Wong tadi aku udah minta 1 juta. Loh, kan anaknya orang kaya, anak orang sugih, toh? Kaya kamu. Bapakku tuh perhitungan. Ini udah waktunya sholat asar. Ayo, kita sholat dulu ya. Waduh. Fred, aku kan gak ada waktu, piye toh? Nek si bosnya ada waktu, aku udah ada toh. Kan aku ikut si bos. Ini kok malah bisik-bisik toh. Ayo kita sholat jamaah yuk. Nganu nih, Mas Ustadz. Kalau saya kan lagi buru-buru. Jadi sebagai wakilnya biar Freddy aja yang jamaah. Ya, nggak ada paksaan sih. Nggak apa-apa kalau misalkan Mas Dodot itu buru-buru. Monggo silakan. Nah, tuh, Mas Sultan enggak maksa kok. Jadi aku ikut Mas Bos aja ya. Ayo. Tapi hendaknya dahulukan dulu sholatnya. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau tiba-tiba Mas Dodot sama Mas Freddy di tengah jalan ada apa-apa, tidak sempat waktu untuk bertobat, ya sholat pun kelewat. Ingat loh ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya hanya sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Fred, jam piro iki? Jam 3, Bos. Walah, ini kan waktunya sholat. Oh, piye toh kamu? Gak ngingetin aku. Ya, ayo, sholat. Ayo. Ayo, kita sholat jemaah bareng-bareng rame-rame ya. Ras, kamu tuh aneh ya? Kamu tuh mau sama aku, tapi kamu benci sama bentukku. Hah? Ya emang kelihatan kayak gitu. Kalau malaikat mendengar perkataan kita, dan ternyata kita benar-benar dikabulkan membina rumah tangga. Walaupun aku terpaksa, aku ya seneng. Kamu berdoa supaya Tuhan mengiyakan doa kita, Tora? Bukan. Aku narik lagi omongan aku. Kalaupun kepepet, semoga bukan kamu, Jok. Rasti. Mau kamu tuh apa toh? Tadi ngejar-ngejar aku. Aku nggak mau. Terus sekarang aku udah ikhlas, kamu malah kabur gitu aja. Dasar perempuan. Kalau beli sepatu tuh kayak aku nih. Gak usah pakai tali. Salah. Ayo. Loh, kok dikeluarin Mas Ustadz? Iya ini
Harus dibenerin, makanya tadi saya ndak ajan. Wah, gampang itu, Mas Ustadz. Emangnya kamu bisa benerin? Enggak. Lah ini nanti kan bisa dibeliin baru sama Mas Bos. Duitmu kok. Kan kaya, Bos. Ini buat amal loh, Bos. Namanya ntar aja. Besok kan kita mesti belanja sama Tia. Biar aku bisa dapetin Rasti. Biar toh. Oh iya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini nggak perlu beli baru, tinggal diperbaiki aja kok. Oh, ya wes, kalau gitu dibenerin tempat Rasti aja Mas Ustadz. Dia kan pinter kalau kayak gituan. Oh dia kalau itu tukang servis sih. Nah itu dia masalahnya. Aku nggak tahu tempat Rasti itu di mana. Oh, rumahnya di pojokan desa ini. Pokoknya sesok lah, tak anter. Aduh, jangan besok. Ini harus hari ini, kalau nggak bisa ajan ini nanti. Udah. Sampean ini kan sibuk. Udah biar saya aja sendiri ke rumah Rasti. Tunjukin aja jalannya kemana. Oh, itu Mas Ustadz. Lurus aja toh, sampai mentok temu perempatan. Lah di situ ada rumahnya Pak Bagio. Nah itu nanti ngalor. Nah ngalor nanti beradanya sedikit itu ada kayak cakro. Nah di situ tanya orang pasti tahu rumahnya Rasti. Nah, tahu nggak? Paham? Ya gampang lah nanti. Kalau misalkan aku nyasar, aku nanti bisa tanya kok. Ya udah kalau gitu aku tak berangkat sendiri ya. Ya, Jay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak takut kalau Mas Ustadz itu nanti deket sama Rasti, terus dia saling suka, jadian, pacaran, Mas Bos bisa patah hati dong. Waduh, Aduh kenapa, Bos? ya aku bisa patah hati dong. Patah hati kenapa, Bos? Yang barusan kesampean ngomongin. Kita anterin Mas Ustadz, ayo. Kau kan cuma asal ngomong. Nah ini. Jangan, biarin Mas. Ini masa bener ini. Biarin. Biarin Mas. Maksud saya, biarin saya yang bawa, gitu loh. Tapi apa nggak telat nanti? Alah, pakai basa-basi mau nganterin segala. Oh, ini maksudnya berniat mau nganterin. Ya, takut Mas Ustadz itu ntar nyasar. Insya Allah nggak nyasar. Alah, bilang aja khawatir, ya toh. Sisi. Ini khawatir apa toh? Maksudnya takut khawatir Mas Ustadz nyasar. Oke, boleh? Ya wis, Mas Ustadz, ayo. Oke. Takut nyasar ke hatinya Rasti. Loh. Kamu beli baju baru? Honda kok mbak. Ini tuh dibeliin sama Mas Dodot. Kamu pacaran sama dia? Ya maunya aku sih gitu mbak. Kok maunya gitu? Maunya kamu? Iya maunya aku. Ya cuman kayaknya Mas Dodotnya nggak suka sama aku, suka sama mbak. Tia. Mana mungkin ada lanangan yang suka sama mbakmu ini? Kecuali si Jokonom itu tuh. Itu juga karena terpaksa. Iya mbak. Oh iya mbak, kenapa nggak nikah aja sama Mas Jokonom? Ya menurut aku dia tuh nggak jelek-jelek banget kok. Ya jeleknya sih cuma dikit mbak. Tapi daripada mbak jomblo terus. Yaudah. Coba mbak lihat baju kamu. Malah, aduh mbak, jangan pegang-pegang. Itu tangannya dari luar banyak debunya. Nanti baju aku ini kotor. Baju baru. Ya.
Uang buat beli buku aku udah ada toh. Ini soalnya penting banget. Udah ada. Mbak mau mandi dulu. Ntar uangnya Mbak kasih ke kamu. Oh ya wes, aku jalan-jalan dulu yo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas Ustadz mau kemana ini? Mau bawa rombongan sirkus kayak gini? Rombongan sirkus dasmu. Dasmu ya sirkus. Oh, Nggak baik itu bicara kotor seperti itu. Gak apa-apa, Mas. Orang yang ngomong aja lebih jelek kok, lebih kotor. wah, jelek tapi kaya. Aku tinggal tujuk tanah di kampung ini, semua bakal bisa jadi milikku. Lah, dia udah jelek, miskin. Yo, Rep meneh. wah, Sombong, aku juga punya tanah. mana mampu kamu beli tanah? Buat makan aja susah kamu. Jangan salah ya, dengerin ya. Aku tuh udah investasi sejak dini. Aku udah menyiapkan tanah untuk masa depan. 2 kali 1. Masya Allah Jokonom. Kamu sudah memikirkan untuk masa depan aja. Sudah memikirkan soal mati. Ya begini seharusnya kita. Ya. Bahwasanya harta tidak akan menemani kita di akhirat kelak. Harta itu hanya hiasan dunia. Ya, tapi kan hidup juga butuh harta toh Mas Ustadz. Yo, Itu betul sekali. Ya. Apabila kita tidak punya harta, kita tidak punya uang, bagaimana bisa kita beli makanan? tuh, denger Mas Ustadz. Kalau nggak punya uang, ya nih kayak Jokonom. Udah dekil, kucel, langsak, kayak wedus. Hei. Ini kok malah berantem toh? Udah, biarin Mas Ustadz. Biasa itu, orang kaya, sombong. Lah, biarin. Daripada miskin, sombong. Agama kita mengajarkan untuk tidak boleh berbuat sombong. Nyebut kalian. Nyebut. Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, dasar pekok. Maksudnya Mas Ustadz itu nyebut itu ya astagfirullah. Saya juga udah tahu. Ayo, kata-katain. Wow, wis direng ngentutan urip meneh. Oh. Sudah. Mana? Ke sini. Ini Mas. Saya sendiri aja ke Mas. Mas Ustadz, biasa aja nganter Mas Ustadz. Si. Ini tuh ternyata dari tadi Mas Ustadz mau servis tuh. Iya. Kenapa nggak bilang sama saya, Mas? Saya ini kan partner in crime-nya Lastri. Sini. Saya bawakan ya. Wah, udah biasa aja nganter. Saya aja, kan saya mau servis. Ya tetap aja harus saya nganter. Ayo biarin orang. Ah, Sudah. Saya berangkat sendiri. Istighfar kali. istighfar. Mbak, uang buat beli buku aku mana? Iya. Kamu nih mau jalan-jalan apa beli buku? Aku mau jalan-jalan sekalian beli buku, Mbak. Ya wes, jangan boros-boros ya. Kamu tahu kan kita harus ngirit. Iya, Mbak, aku ngerti. Aku tahu kalau misalnya Mbak Rasti yang nyari duit. Ya wes, aku berangkat dulu deh. Ya wes, hati-hati ya. Iya. Aduh, ikannya gosong. Astagfirullahaladzim juga. Ikut astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Loh, kok semua pada bilang astagfirullahaladzim kayak gitu? Ya, kamu tuh gak sadar, Bo. Kalau rokmu itu kurang naik sedikit. Astagfirullahaladzim. Jaga niat dan jaga mata kamu ya.
Emang dasar kamu nih otaknya mesum. Oh, kowe iki ngeres. Wow. Bos, tapi saksi juga lho. Nah, tuh kan. Kamu juga mesum. Ini sih, saya mau ketemu Rasti. Mas Dodot juga mau ketemu Mbak Rasti. Ih, si Mas nggak sopan banget sih untuk orang-orang. So. Waalaikumsalam. Kok Mas Ustadz yang jawab? Ini kan rumah saya. Iya, kok malah Mas Ustadz yang nyaut? Apabila kita mendengar salam, kita wajib membalasnya. Nah kamu, sebagai tuan rumah, kenapa kok nggak balas? Kenapa malah nanya-nanya ke saya? Aduh, Mas Ustadz, maaf banget ya. Lupa. Astagfirullah. Mas Dodot. Masa aku cuma makan pakai tahu? Gusti, nggak usah marah-marah terus gitu toh. Bagaimanapun, laki-laki itu seneng kalau dapat istri itu bisa masak. Kayak kamu ini. Maksudmu? Aku tuh tahu kamu tuh kecewa tuh dengan dirimu sendiri karena ketomboyanmu yang seperti itu. Tapi kan kamu tuh bisa masak, enak. Nah dari situ kamu bisa menarik hati pria. Lagian aku juga udah ikhlas kok. Jangan sedih ya. Gimana nggak marah? Ini loh, ikanku gosong. Kasihan. Mas Dodot, kita berangkat sekarang yuk. Hah? Ayo. Berangkat kemana toh? Udah cepetan ayo. Aduh, aku nggak bisa. Aku mesti nemenin Mas Ustadz buat servis. Kan udah di Nom. Fred, kamu malah diem. Bantuin aku, Fred. Aduh, udah Aduh, dong. aduh. Ayo Mas. Fred, Cepet. Freddy. Mas Ustadz, itu minta dibantuin itu gimana? Yes, kono. Aku harus ngikut dia ini. Ngawur kamu tuh. Ngawur kamu itu. Piye? Ini tuh Ustadz dosa kamu. Piye toh? Piye? Kok aku? Kamu toh? Kamu orang jelas kamu yang lempar kok aku. Piye iki? Piye to? Apa toh? Minta air. Ambilin air toh. Ube. Mas, maaf ya Mas ya. Mas. Piye iki? Terus kenapa sih? Emang nggak mau apa? Ya, bukannya aku nggak mau. Tapi gimana ya? Aku kan suka sama mbakmu. Emang aku ini jelek apa? Loh, siapa yang bilang kamu jelek? Kamu tuh cantik. Gitu, Fred? Beautiful. Tuh. Tapi kalau Mbak Rasti ayu. Kok sih ayo? Nih, kalau perempuan itu tuh harus feminin, terus harus bersih, pinter dandan kayak aku ini. Kamu tuh terlalu over. Apa? Sudah Mas Bos. Ikhlasin aja jiwamu buat Tia ini loh. Wah, gundulmu kui. Sejak kapan cinta bisa dipaksakan? Bisa. Aku bisa kok bikin kamu tuh jadi cinta sama aku. Oh, ya wis. Kalau memang menurut kamu cinta itu bisa dipaksakan, sekarang kamu paksa tuh si Freddy buat cinta sama kamu. Enggak, aku enggak mau aku maunya sama Mas Dodot kok. Kalau itu aku mau Mas Bos. Apalagi sama yang ini loh, ngotot gini. Suka aku Mas Bos. Freddy udah suka sama kamu. Ya wis, taruh suwi. Sono. Enggak. Kok aku jadi barang lempar-lemparan kayak gini sih? Emang aku cewek murahan? Hah? Ya wis, gak apa-apa. Yang penting gak pergi. Yuk ikut aku Mas Dodot. Aduh. Apa? Sini kamu.
Ustadz udah mati toh, Nom. Ayo nggak tahu, orang kondisinya kritis gini kok. Mas, ini. Mas. Ini, monggo mas. Monggo. Sopo to Erasin? Salah aku iki opo? Sampai disambit kayak gitu. Iya tuh, salahnya Mas Ustadz apa? Barang nganggu sotil. Kok aku? Ya jelas kamu lah, orang kamu yang barang ini kena ini. Tapi niatku lempar ke kamu, bukan Mas Ustadz. Aku paham, aku ngerti Mas Ustadz, tapi kan kamu kena. Nih tak bilangin ya. Nah, pas aku di dalam kan dikejar-kejar sama kamu, aku keluar loncat, sembunyi di belakangnya. Sembunyi di belakang Mas Ustadz nih, kamu jadi aku. Siapa? Tiba-tiba kamu datang dari luar. Bawain. Kena siapa coba? Kena dia loh. Kena Mas Ustadz tuh, bukan kena saya tuh. Hah? Terus siapa yang salah? Kamu yang salah, bukan aku. Joko! Kok diulangin lagi toh? Kasihan kan Mas Ustadz. Aduh, Mas Ustadz. Aduh. Kok jedukin kepala ke saya? Sakit tahu. Kok balas dendam yo? Enggak, bukan. Sakit nih. Ini juga sakit, 2 kali kepukul tuh juga sakit loh. Tapi kamu kan Ustadz. Makanya dari itu, emangnya Ustadz itu nggak boleh ngerasa sakit. Gimana kamu? Kok malah jadi melebar kayak gini? Ustadz. Kamu itu loh, pakai jedot-jedotin kepala segala. Kamu tuh belum muhrim. Cuma jedok dikit. Pasti dikit atau banyak itu sama saja, namanya bukan muhrim, belum boleh. Makanya dimuhrimin dulu biar boleh jedot-jedotan, senggol-senggolan, lirik-lirikan, pokoknya gitulah. Udah usah ngayal. Aku bukan tipenya dia. Iya mas. Hah? Rasti itu bukan tipenya Mas Ustadz. Hah? Udah usah dijawab. Saya sadar diri kok. Saya bukan kayak perempuan. Nggak bisa dandan, nggak cantik. Saya kan nggak bilang seperti itu. Kita kan nggak bisa tahu dengan siapa kita nanti berjodoh. Karena jodoh itu rahasia Allah. Dengan siapa saya nanti berjodoh itu ya murni pilihan yang terbaik Allah untuk saya. Nah tuh, Ras, dengerin, dirungoke. Maksudmu saya suruh dengar kalau dia bukan jodoh saya gitu? Malah emosi. Emangnya mau po dijodohin sama Mas Ustadz? Hah? Bagaimana aku tak tergoda saat aku melihat Malah diem. Kamu nih apaan sih? Kok kayak mbok bapakku aja jodoh-jodohin saya? Oh, ya enggak gitu. Wis. Jah. Aku kan juga nggak tahu dengan siapa nanti aku berjodoh. Ya, kalau misalkan memang aku berjodohnya sama Rasti ya, aku harus ikhlas, aku harus nerima dia apa adanya toh. Kan itu pilihan yang terbaik Allah kasih untuk saya. Alhamdulillah. Nih, dengerin. Gini loh, saya tuh kemari untuk benerin ini. Speaker di masjid tuh rusak. Gara-gara dia tuh jadi lupa. Ayo benerin. Ini nanti malam ini buat aku, kau telah membuat diriku terjebak. Nah mas, ini kan sepatu udah dibeli, kain juga udah dibeli. Sekarang kita beli makeup ya. Piye toh kamu? Kita kan kesini niatnya beli buku. Ya ampun Mas Dodot, makasih banget ya udah diingetin buat beli buku. Ya wes nanti kita juga sekalian beli buku ya. Hah? Fred, piye iki? Hah? Bisa ludes nih duitku. Loh, kan bisa minta sama bapak tuh Mas Bos. wah, bapakmu. Oh, bisa kena marah aku. Udah tenang aja, nanti aku yang bilang sama calon mertua aku. Ayo, kan. Ayo.
tahu. Susah. Dah. Sekarang biar aku aja nyervis. Kamu jalan-jalan aja sama Ustaz. Jalan-jalan kemana? Ya bisa kemana aja. Emangnya di desa ini bisa jalan-jalan kemana? Oh, di sini tuh bisa kemana-mana, Mas. Karena tiap sudutnya itu view-nya bagus-bagus. Coba. Emangnya boleh Ustadz muda kayak Mas Ustadz ini jalan sama cewek? Panggil aja Rahmat. Ya emang harusnya panggil Mas Rahmat sih. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Apa-apa dilebih-lebihin. Maksudnya gimana ya? Ya saya bingung aja sama panggilan Ustadz. Ya buat Mas Ustadz ini. Kayaknya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Nah, kalau saya sih pengennya panggil nama aja. Tapi warga-warga di desa panggil saya dengan sebutan Ustadz. Ya buat saya ini amanah. Bukannya pujian ya? Bukan. Ini amanah. Jadi karena dengan panggilan itu membuat saya benar-benar harus seperti menjadi apa yang mereka panggilkan kepada saya. Ya berarti Anda jadi diri sendiri dong. Bukan. Gimana kalau kita duduk di sana? Saya akan menjelaskan semuanya. Ih, saya nggak mau loh ya diceramahin pas lagi santai kayak gini. Kayaknya kamu benar-benar marah sekali sama saya ya? Siapa yang marah? Wong aku cuma ngungkapin pendapat kok. Lagian, yakin Mas Rahmat mau jelasin ke saya. Wong natap mata saya aja nggak berani. Bukan. Tapi kan kamu bukan muhrim saya. Ribet toh. Ya, ngapain sih kita makan di sini? Harusnya kan kita makan di rumah. Ini udah malam loh. Ntar mbakmu nyariin kamu. Wah, sebenarnya aku yang dicariin mbak aku apa kamu yang nyariin mbak aku? Ya mestinya Mas Bos ini nyariin mbakmu toh yo. Gitu iki. Kok toh, Bos? Yo. Aduh. Wih, sakit. Ya sama, aku juga sakit. Emang aku ngapain kamu? Ya kamu udah bikin hati aku ini sakit. Loh, aku kan nggak ada suka hati kamu. Iya, tapi dengan tangan kamu lebih milih mbak aku ketimbang aku tuh bikin hati aku sakit. Bos. Bukannya udah dari dulu toh kalau Mas Bos ini bilang supaya sama Mbak Rati.
Aduh, kok jubitnya makin sakit? Aduh. Wis. Ya sama, hati aku juga makin sakit. Tia, cinta itu nggak bisa dipaksakan. Ya tapi bisa dibiasakan. Makanya aku ajak Mas Dodo tuh jalan-jalan sama aku tuh biar Mas Dodo terbiasa sama aku. Jangan ngerti sih. Udah nih, dibawain, aku malas makan. Pergi. Bos, kok maksa banget toh bos ya bos? Banget. Yo, capek. Bos, nah tapi pakanannya piye udah dipesan ya? Udah tinggalin aja. Duitku entek. Ayo. Bos, entar ini bos. Ya Rasti, Tia, Rasti. Mas Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ustad udah berduaan aja sama mbak aku. Oh, jadi Mas Ustad ini boleh pacaran ya? Aku kira Mas Ustad tuh langsung nikah. Tuh bos, firasatku bener toh. Lah ditinggalin kok sama mas bos. Ya wes, saya digondol kucing ora. Kamu pikir Rasti ini tulang apa? Oh, ora denen timbul. Enggak, kita kebetulan aja ini lagi jalan-jalan. Wah, udah kebetulan aja. Ya ampun Mas Dodo, aku seneng banget. Tia, kamu nih ganjen banget sih sama cowok. Iya nih, kamu nih ganjen. Kamu cemburu ya, Ras? Tuh kan, Tia. Kan tadi aku udah bilang sama kamu tuh nggak usah deket-deket sama aku. Mbakmu ini cemburu loh. Mas, siapa yang cemburu? Mau aku cuma peringatin adik aku kok. Dengar. Mungkin kita lebih baik makan aja sambil ngobrol-ngobrol. Nah, bener itu. Hah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja di sini. Wah, enggak. Masa kita gangguin mbakku sama Mas Ustad pacaran? Dan enggak ganggu. Kan kita ngobrol-ngobrol. Iya, kan kita lama nggak ngobrol-ngobrol. Udah, yuk, sini aja dulu. Pukul. Oh, enggak. Pukul. Iya, enggak. Ayo. Daripada aku sakit hati, lebih baik aku ikuti aja. Tia, kamu pulang sekarang aja. Oh iya mbak, aku juga nggak akan ganggu mbak sama Mas Ustad pacaran kok. Ya, jadi yuk pulang jangan ganggu. Ya mbak. Assalamualaikum. Aku jadi khawatir nih mas, apa aku nyusul dia aja ya? Emang saya tuh najis banget ya mas? Sampai mas bilang astagfirullah. Bukan, muhrimnya. Iya, kita nih nggak ngapa-ngapain tuh mas. Saya tersinggung jadinya. iya. Tapi maksud saya, aku bisa menjelaskan semuanya. Saya ngerti. Saya tuh nggak kayak perempuan kebanyakan. Yang wangi, baju ketat, rambut tergerai, makeup sana sini pakai gincu, kedip-kedip. Loh, kok Mas Ustad jadi ketawain saya toh? Kamu itu lucu. Saya tuh nggak ngelucu mas. Enggak. Sudah bisa membuat orang tersenyum hingga tertawa itu sudah merupakan ibadah loh. Jadi Mas Rama sekarang ngira saya itu badut. Saya tuh emang cewek kampung yang gak menarik mas. Tapi bukan berarti saya senang dianggap demikian. Saya juga nggak senang dijadiin bahan tertawaan. Astagfirullahaladzim. Rasti? Mas, kamu sendirian? Joko. Kamu kenapa ya? Aduh. Kok ngampar loh? Kamu meluk-meluk aku. Yang meluk duluan kan kamu. Tapi kalau aku mau lepas, kamu nggak mau lepas. Loh, kira-kira kamu masih butuh Ya udah. Kamu kenapa tuh? Hah? Sangar-sangar gitu nangisan. Cengeng kau. Emangnya aku jelek banget ya, Jo? Siapa yang bilang gitu? Hah? Siapa yang berani bilang kalau kamu itu jelek? Ras, kamu itu cuma kurang bisa merawat diri aja. Tuh kan berarti kamu bilang aku jelek. Tuh, aku tuh belum selesai ngomong. Kamu pasti udah marah. Tuh. Aduh, udah. Sekarang kamu jujur. Aku ini jelek atau enggak?
Iya, kamu jelek. Tuh kan, Ustadz Rahmat juga bilang kayak gitu. John, kamu tahu kan? Uang itu mestinya kan untuk beli pupuk. Kok bisa habis sih, piye? Soalnya saya belanjain, Pak. Belanja? Terus yang nyuruh kamu belanja ki sopo? Hah? Dan mana sekarang barang belanjaannya? Di mana ya? Belanjanya disimpan Freddy, Pak. Reni! Sini kamu. Iya, cepat. Pak Bos. Mana barang belanjaan yang dibeli Dodot? Pak Bos, aku harus ngomong apa ini, Mas Bos? Walah, hei! Kamu mau bohongin bapak ya? Hah? Freddy, kamu tahu kan tugasmu? Kamu saya suruh ngikutin si Dodot itu tidak untuk jadi tim horinya si dia. Tapi kamu itu untuk ngawasi dia. Untuk dia itu tidak boros dan menghambur-hamburkan uang. Ngerti itu? Nah itu Pak Bos, saya tuh udah ngasih tahu. Biar nggak boros, nggak jajan sembarangan, nggak hura-hura, rajin menabung. Itu loh, udah tak kasih tahu Pak Bos. Beneran tuh. Sampean kapan ngomongnya, ha? Kapan? Nggak pernah kok. Ini bohong, Pak. Berarti bohong. Udah. Sekarang demi keadilan, kalian berdua harus dihukum. Tapi saya enggak kan, Pak Bos. Kan saya cuma ini jadi pengawalnya Mas Bos aja. Ya toh? Mas podo wae, Fred. Kamu sekarang pergi keluar. Dan lakukan di depan rumah. Angkat satu kakimu dan pegang dua telingamu. Ayo, laksanakan sekarang. Cepat. Di sana Pak Bos. Iya. Kayak Pak. Hei, lucu ya? Walah, lucu banget, Pak. Lucu. Aku tuh nggak bisa ngebayang itu mukanya si Freddy gimana tuh di depan. Jod! Sekarang kamu ikut keluar dengan posisi seperti Freddy di depan. Ayo. Lah ya jangan toh, Pak. Aku kan malu, Pak. Memang kamu tuh harus diajar untuk malu. Ya tapi jangan yang itu, Pak. Yang lain aja. Kamu mau diganti? Mau? Mau. Baik. Sekarang kamu lari keliling desa seharian. Hah? Enggak. Wis, aku kayak Freddy aja. Besok wae nggih, Pak. Mau maning nggih. Kula matur suwun lho, Pak. Loh, assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam. Makasih loh ya kemarin servisnya. Kalau menolak jabatan tangan orang lain itu sama aja kayak kita tuh memutus tali silaturahmi. Udahlah, nggak usah ngomongin dosa lagi. Orang kemarin dosanya aja belum berkurang kok. Loh ya makanya itu. Teruslah memohon sama Allah. Minta agar dosanya dikurangi. Atau bahkan dihapus. Memang bisa. Loh ya bisa no. Allah itu maha pengampun. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang masih muda. Sik. Tujuanku sini tuh kan tadi mau marah tuh. Itu sudah niat, Mas. Niat kok marah. Niat saja itu sudah dicatat loh sama malaikat kanan dan kiri. Gini loh. Salah lagi yuk. Aduh. Yaudah. Kalau misalkan ngerasa salah, perbanyak istighfarnya, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Tapi tenang tuh. Iya, Mas. Apalagi nih? Aku tuh
Terus saya salah ini? Ngene wae wis. Rasti piye kabari? Itu. Masalah itu. Loh, itu dia itu apa? Saya kesini tuh mau marah karena Mas Putat sama Lastri itu. Loh, kok marah toh? Kan waktu itu sampean yang nyuruh aku jalan-jalan sama Rasti. Apa sekarang kok malah marah? Ayo. Iya. Jadi heran tuh. Heran aku. Udah. Ya, sekarang gini aja wis. Itu kemarin servis amplifiernya tuh kena berapa tuh biayanya? Kata Lastri gratis karena untuk masjid. Gratis? Iya. Subhanallah, alhamdulillah. Dan niat baiknya Rasti dibalas oleh Allah. Iya, Mas. Ya udah kalau gitu. Aku tak ngajar ngaji dulu buat anak-anak desa sebelah. Ya. Perbanyak istighfar kamu ya, banyak syukur ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah, kenapa aku sih selalu kena getahnya loh? Salahku apa? Freddy, kamu harus ingat, pokoknya kamu tuh selalu salah. Meskipun aku yang salah, ya tetap kamu yang salah. Ayo, podo bae nek ngono iki. Aku apes nek iki mesti. Pak, wis toh Pak. Aku kan malu Pak. Masih punya malu toh? Ya masih lah. Aku kan anak kesayangan Bapak. Iya toh? Iya, memang benar itu. Anak kesayangan toh? Iya benar. Tapi yang suruh berhenti di posisi itu siapa? Karena aku anak kesayangan Bapak. Tapi bapak nggak suruh kamu berhenti dari hukuman. Alat! Satu lagi. Apa-apa? Gak apa-apa bener. Sakit banget ini. Buat apa-apa Mas? Apa Mas? Sih, atur suan sih. Sakit banget ini Tio. Mana Mas? Aku gak ngeliat, aku tadi agak ngelamun jalanku di tengah tadi. Kamu juga jalannya ngapain di tengah? Udah, ambilin kotak PTGK aku. Di mana? Di kotak peralatan. Nah, ambilin. Emang ada? Iya, di situ. Kamu tuh sebenarnya kerja apa sih? Kok P3K aja ada di kotakmu? Ya kerjaan aku kan penuh resiko, Mas. Lecet, luka, sobek-sobek dikit, kesetrum, udah biasa. Ya aku siap-siapin aja. Yaudah sini. Loh, tapi mana ini nggak ada lukanya gini loh? Iki luarnya emang nggak ada luka, tapi dalamnya sakit banget. Udah, pijitin. Dipijat? Iya, pijitin. Bagaimana aku tak tergoda saat aku melihat senyumnya. Semua bahasa tubuhnya membuat diriku tergila-gila. Iki kok Mas Rama liatin aku terus toh, bukan murimnya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Habisnya kamu tuh cantik soalnya Ras. Kau membuatku serba salah. Aduh, sakit. Ini makin bola tadi jelek. Kenapa lagi? Ustadz megang perempuan bukan muhrim. Enggak apa-apa. Mas, kalau ini aku benar-benar mau marah, Mas. Ras itu temanku. Ini keterlaluan, Mas, namanya. Mas, situ mau marah? Udah, nggak usah ngomong dosa lagi. Aku udah paham. Tapi ini demi kawan, Mas. Ya wes aja. Ngomong apa tuh? Aku tuh belain kamu, Ras. Kita itu sahabatan udah lama. Susah senang kita hidup bersama. Jadi aku tuh tahu bagaimana rasanya kamu dibilang jelek sama Ustadz ini. Apa sih kamu?
Udah, biar aku selesaikan ini. Kamu nggak apa-apa toh? Ya enggak. Tidur. Mas, tahu, Mas Ustadz itu pendatang di sini. Dan jangan lagi pernah bilang kalau Rasti ini jelek. Rasti itu cuma natural, Mas. Apa adanya. Tahu tuh natural itu artinya apa? Tahu, saya nggak maksud bilang jelek. Saya Tapi bagaimanapun, Mas, perempuan itu kalau dibilang jelek itu nggak terima, sakit hatinya, Mas. Seperti saya ini, coba. Semua orang udah tahu kalau saya ini jelek. Tapi saya selalu ngaku saya ini ganteng. Buat apa? Buat harga diri, Mas. Lah ini, teman saya Mas Rasti perempuan. Perasaannya halus. Tahu nggak? Dibilang jelek, saya nggak terima, Mas. Emang penampilannya aja kayak preman gagal kual. Saya nggak terima, Mas. Aku nggak terima, Mas. Joko, gini rocos terus. Mas Rahmat tuh lagi nolongin aku loh. Mas Rahmat? Iya, Mas Rahmat. Kamu bisa manggil dia Mas Rahmat? Servis Sonic. Servis. Ini mau lewat depan masjid apa lurus? Karepmu. Ya, karepku ya. Nah, Apa? Kok kita lurus? Kan kita bisa belok sana. katanya karepku. Piye tuh kamu tuh? Ya, tapi kan kalau ada yang mau servis di sana gimana? Siapa yang mau servis? Hah? Mas Ustadz ya? Sopo sih kamu? Ele. Yaudah, sekarang mau lurus apa lewat masjid? Serah. Oh yaudah, berarti lurus aja. Yo. Wah, suka aja kok gengsi. Yo. Ah. Yo. Ini. Servis Tony. Ayo. Assalamualaikum, Mas Dodot. Mas Dodot. Mas Dodot. Udah kamu bilang aja aku nggak ada. Nah, tapi dia manggil-manggil terus ya, Bos. Tutup aja mulutnya. Nanti nek tak tutup ya ketahuan piye to iki. Bilang aja aku nggak ada di planet ini. Bilang ke planet Venus. Planet Venus itu sebelah mananya keraton, Bos? Neng. Wah, malah banyak nanya. Udah, bilang aja aku ada di planet Pluto, ya? Bos. Planet Venus apa Pluto? Banyak nanya kamu. Dodot. Kok kita malah berhenti? Kita sholat dulu aja di masjid ya. Tuh, si Tia bikin kerusuhan.
Ngapa dengan Tia? Masa dia teriak-teriak depan rumahku, terus panggil-panggil namaku? Aku kan sukanya sama Rasti, bukan sama dia. Malah ngerayu. Pantek dimbat Rasti kowe ayo. Ini tuh maksudnya apa ya? Yang suka jalan sama dia kan kamu. Hah? Kenapa jadi gombalin aku? Lah, piye toh, Ras? Kan kamu tahu sendiri, dari dulu aku cintanya sama kamu, bukan sama Tia. Dia kan anaknya masih kayak anak kecil, maunya dimanja, nggak punya pendirian, sukanya morotin kamu. Walah, bukan tipeku itu. Ada apa ini rame-rame? Ayo waktunya kita sholat. Dah, sana sholat. Aku tahu kok. Aku tuh emang masih kecil, nggak punya pendirian, manja, sering ngerepotin kamu. Tapi bukan berarti aku tuh nggak punya perasaan. Aku benci banget sama Mas Dodot. Aku juga benci sama Mbak Rasti. Iya. Biar aku yang ngejar Tia ya. Walaupun dia adik aku yang gak punya pendirian dan ngerepotin, dia tetap adik aku yang paling aku sayang. Gua wae. Dani makanya. Gua sholat. Dek Tia, tunggu Dek Tia. Dek Tia. Tia. Tia, Tia tunggu dulu. Kenapa sih Mbak Rasti itu selalu diserangin sama cowok-cowok? Sedangkan aku enggak. Kenapa Mbak Rasti enggak semenarik aku? Ini mungkin bukan soal menariknya atau tidak. Tapi bagaimana cara dia bersikap? Maksud Mas Ustadz, Mbak Rasti sikapnya lebih bagus, lebih baik daripada aku. Saya tidak bilang seperti itu loh ya. Tapi apapun dia itu saudara kamu, Dek Tia. Enggak, dia bukan mbak aku. Dia tuh selalu menang. Dia selalu dapat perhatian ibu sama bapak tuh lebih banyak daripada aku. Dia juga dapetin nilai bagus, sedangkan aku tuh pas-pasan. Terus sekarang dia disenengin sama cowok-cowok, sedangkan aku enggak. Baiknya Dek Tia istighfar ya. Nggak baik kalau ngatain saudara sendiri. Karena Dek Tia harus ingat bahwa keluarga adalah tempat kita kembali. Dan satu hal yang nggak kalah penting, keluarga itu penghargaan tertinggi untuk kebahagiaan kita. Mas Ustadz, Iya. Mas Ustadz juga suka ya sama Mbak Rasti. Suka. Kok jadi tambah nangis ya? Ya iyalah, aku nangis. Kalau Mas Ustadz suka juga sama Mbak Rasti, aku sama siapa? Aku kan juga naksir sama Mas Ustadz. Astagfirullahaladzim. Aku sayang banget sama dia loh, Jok. Tapi kenapa dia benci sama aku? Ya, sabar toh. Udahlah kayak biasanya aja itu loh. Lagian kita kan anggap dia kayak anak kecil. Tapi aku capek. Aku tuh capek disalahin sama dia terus. Gimana ya? Ya bukannya kita yang selalu memberikan ruang pada dia untuk manja dan keras kepala toh? Ya. Ya aku tahu kalau kamu tuh sayang sama dia. Terlalu besar amanah yang Bapak Ibu berikan buat aku, Jok. Mbak minta maaf. Mbak egois. Mbak, maafin aku yo. Aku ini egois banget jadi orang. Gak pernah ngerti perasaan Mbak Rasti. Mbak juga minta maaf, Tia. Mbak terlalu kaku sama kamu. Mbak takut ngecewain kamu. Takut ngecewain bapak sama ibu. Ya ampun Mbak, Mbak itu Mbak yang paling hebat kok. Kamu juga adik paling baik buat Mbak, walaupun bandel. Dia juga mau minta maaf sama Mbak. Soalnya aku suka nyosor ke Mas Dodot. Tapi itu tuh karena aku pengen jadi pacarnya Mas Dodot. Ya,
Aku kan pengen, Mbak, jadi pacarnya orang kaya. Tia, kaya itu nggak harus kan kita jatuhin harga diri kita. Iya, Mbak. Tapi tiap masih cemburu sama Mbak. Soalnya diam-diam semua cowok tuh pada tertarik sama Mbak, suka sama Mbak. Loh, tampang Mbak nggak oke kayak gini kok. Bisa-bisanya kamu bilang cowok suka sama Mbak. Ya kamu dong, adik Mbak yang cantik ini. Si Mbak. Oh iya, Mbak. Aku pengen ngomong jujur sama Mbak. Apa? Ini loh, Mbak. Pengen ngomong. Oh, tapi Mbak janji ya, jangan marah dulu sama aku ya. Kamu udah hamil toh? Enggak, Mbak. Masa aku ngelakuin hal sebodoh itu? Terus opo? Ya, tapi janji dulu sama aku ndak marah. Iya, janji. Gitu dong. Nanti aku janji deh bakal dandanin mbakku yang cantik ini jadi cewek yang feminin. Iya, apa? Gini loh, Mbak. Uang yang aku mintain buat beli buku itu udah aku beliin buku. Aku pakai buat ke salon, Mbak. Kamu kayak kamu yang bayarin aja. Ujung-ujungnya aku yang bayar. Atau minta tolong bayar sama Bang Bros. Mas Ustadz yang sering dipanggil Mas Rahmat oleh Rasti itu ternyata cocok banget sama Rasti. Oh ya? Ya. Tapi gimana ya? Gini, gimana ya ngomongnya ya? Ini maksudnya apa toh? Bentar. Ini lagi cari caranya ngomongnya biar benar. Oh ya, begini. Tapi saya mau tanya dulu. Sebetulnya Mas Ustadz itu suka nggak sih sama Rasti? Oke, sip. Dari Mas Ustadz tersedak itu sudah menjadi tanda bahwa Mas Ustadz suka sama Rasti. Oke? Aku itu kaget dengan pertanyaan kamu. Tapi itu menjadi sebuah kode, Mas. Kode ngopo toh? Kodenya apa? Kode kalau Mas Ustadz itu suka sama Rasti. Gini ya, saya kasih tau sama kamu bahwasanya jodoh, rezeki, dan maut itu semua di tangan Allah. Nah kita sebagai manusia hanya menjalankannya saja. Betul sekali tuh. Tapi kalau memang jodoh Mas Ustadz itu Rasti gimana? Ya mau toh? Kalau misalkan ya, semisal, andai kata, misalkan ya, jodoh saya dengan Rasti, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya jodoh, rezeki, maut. Ini gimana nih, Mas Joko? Ini Tadi tuh gangguin aku terus bikin aku GR kamu tuh. kok bisa repot? Lah iya. Kalau kamu suka aku, mah aku yang repot, kamu matre. Iya, guyon. Lagian siapa yang suka sama Mas Joko? Masa aku suka sama Om-Om? Gak sudi aku. Hati-hati loh.
dari yang nggak sudi itu biasanya malah jadi paling sudi. Ih, dan amit-amit, jangan sampai. Aku tahu. Pasti kamu masih pingin hidup kaya raya bareng Mas Dodotmu itu toh? Sebenarnya ya Mas Joko, Mas Dodot tuh baik banget sama aku. Cuman aku aja yang jahat sama dia. Aku tuh pengen Mas Joko minta maaf sama Mas Dodot. Oh ya? Ya udah, tinggal minta maaf aja kan beres. Gimana? Lah ini orangnya ada di sini. Kok kamu masuk-masuk tidak bilang assalamualaikum sih? Wah, ini baru aku mau bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak jadi nih minta maafnya. Siapa yang mau minta maaf sama kamu? Itu gear banget ya orangnya. Aduh, sama-sama gengsi ya. Siapa yang gengsi? Iya, kamu tuh enggak. Iya. Aku juga kesini mau minta maaf soal omonganku tempo hari. Fred, sini Fred. Di sini. Aku. Ya, Dit ya. Iya. Geser ya. Enggak nutupi aku. Apa? Aku kayaknya belum siap, Mas, nerima jilbab ini. Loh, yang maksa kamu untuk pakai jilbab itu siapa? Lah wong aku cuman beliin kamu aja kok. Ya tapi kan kesannya kayak nyuruh gitu. Itu hanya persepsimu aja. Padahal aku udah siap sih kalau disuruh. Mas, aku boleh nanya enggak? Boleh. Emangnya ada apa? Undang-undang nggak boleh bertanya. Di situ kan Ustadz. Kan situ yang bilang sama aku waktu itu, Ustadz juga manusia. Kok sekarang ngomongnya gitu? Maaf ya Mas, waktu itu kesel sama Mas. Soalnya aku nggak suka aja kalau ngelihat orang terlalu mengidolakan seseorang yang berlebihan. Yang penting kan saling menghormati dan toleransi ya toh. Subhanallah, kamu pinter ya. Ya itu pendapat aku aja. Aku agak risih kalau ngeliat orang menghormati seseorang cuma karena label dia, bukan karena apa yang sudah dikerjakannya. Kenapa? Mas tidak setuju ya? Enggak. Makin terkesan aja sama kamu. Kamu pinter banget ternyata. Tadi katanya mau nanya. Nanya apa ya? Gini loh Mas, emangnya kalau Ustadz itu kalau punya pacar harus yang pakai jilbab ya? Aku ini nggak punya pacar. Dan aku nggak berniat untuk pacaran. Oh, gitu. Kenapa kok nanyanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Cuman aku pikir kan Mas Rahmat tuh Ustadz. Jadi kalau punya pacar harus pakai jilbab. Kalau niatan pakai jilbab itu tidak tulus karena Allah, melainkan karena demi seseorang aja, itu nggak akan lama. Itu berantem, langsung dicopot. Udahlah, percuma juga dijelasin. Wong Mas Rahmat itu juga nggak niat punya pacar kan? Tapi aku yakin kok, ketika kamu pakai jilbab, kamu makin cantik. Ayo, aja. Iya, Ki. Oh iya ya. Kartonik bis. Balik. Servis tonik. Oh ya. Servis tonik. Servis tonik. Servis tonik. Kamu dadak ngayu tenang, Jok. Oh, ini senior harus duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cahayu. Kok tahu nama saya Ayu? Tuh kan, aku bilang apa? Kalau ini tuh buat aku. Ah, selalusan.
Saya mau cari Mas Rahmat. Di mana ya rumahnya? Mas Rahmat. Ustadz Rahmat. Iya. Ustadz Rahmat. Kok feeling gue jadi nggak enak ya? Mana kecil ini? Oh, coba. Kenal kan sama Mas Rahmat? Oh iya iya kenal. Jelas kenal. Ya Fred ya? Kenal. Tenang ya, Nak. Sebentar lagi kamu ketemu sama Abi. Abi. Ustadz Rahmat. Ras, kamu tadi mau bicara apa sih? Saya nggak mau ngomong apa-apa. Saya cuma mau nanya. Iya, dengerin aku dulu, Ras. Ras, dengerin dulu. Ingat, kita bukan muhrim dan nggak mungkin jadi muhrim. Maaf, tapi siapa yang bilang kalau kita nggak mungkin jadi muhrim? Mas Rahmat sendiri tuh yang bilang kayak gitu. Aku nggak pernah bilang loh, kalau aku dan kamu nggak mungkin jadi muhrim. Ya, nggak gitu juga. Tapi Tapi apa? Kamu itu tadi berbicara mengenai pacaran. Aku nggak mau pacaran. itu sudah jawabannya toh. Aku nggak mau pacaran sama kamu. Apa perlu Mas Rahmat teriak-teriak kayak gitu? Biar semua orang tahu kalau saya tuh nggak laku dan nggak mungkin dapat pacar. Gitu, gitu Mas Rahmat. Aku emang nggak mau pacaran sama. Mas Ustaz. Ayo. Itu loh. Si Ayu sama anaknya. Lucu banget ya. Itu loh. Kok nangis Aldi? Duduk, Ras. Duduk loh. Duduk. Duduk. Duduk dulu dong. Ras, ini Ayu dan ini Aldi. Lucu ya mereka ya. Aku kangen sama mereka. Aldi nggak boleh nangis kan Abi sudah pulang. Ada Abi. Untung aku belum nikah sama kamu. Saya kenapa nangis? Kamu kenapa pegang
pegang-pegangan tangan sama Mas Dodot. Namanya kalian udah murim apa? Kok jadi marah ke aku sih? Kamu kenapa, Toras? Lari itu aja. Kamu nggak denger tadi itu apa? Gila apa ya? Aku belum nikah udah dimadu. Ih, udah sudi aku. Siapa mang yang mau dimadu? Ah, siapa? Iya mbak, emang siapa yang mau madu mbak? Siapa lagi? Ustadz Rahmat. Kamu kenapa sih, Ras? Kamu lari. Padahal kan aku mau kenalin kamu sama Ayu. Mas yang bener aja ya. Saya belum nikah udah dibohongin. Siapa yang bohongin kamu itu? Lah iki istri sama anak Mas kan? Mbak ini juga. Mbak kok mau aja sih dimadu? Mbak nggak capek apa ya? Itu berat loh Mbak, nggak mudah. Mbak udah siap sama perasaan Mbak. Saya juga nggak mau dimadu, Mbak. Tuh Mas dengar sendiri kan? Mau Mbaknya ini nggak mau dimadu kok. Untuk ojos nanti malu loh kamu. Udah. Biarin aja aku malu sekalian. Daripada aku nikah ntar dijadiin istri kedua. Maksudnya kok jahat banget sama mbak aku? Iya, aku aja nggak pernah jahat sama dia. Nggak usah ikut-ikut kamu, nurusan orang tua. Mentang-mentang mukanya udah tua. Siapa yang mau jadiin kamu tuh istri kedua? Istri satu aja aku belum punya. Ini masih nggak mau ngaku lagi ya? Jelas-jelas orangnya udah ada di sini. Saya ini Ayu, adiknya Mas Rahmat. Anak saya ini manggil Mas Rahmat tuh Abi. Maksudnya biar Mas Rahmat cepat-cepat jadi Abi. Jadi saya sudah siap.